Anda kembali bersama kami dan langsung saja kita menuju ke Hotel Shangri-La untuk melihat situasi terkini di sana. Dijawab oleh kedua capres. Baik. Nah sekarang ini artinya 4 pertanyaan sudah kita kumpulkan, Wanda. Ya. Berarti kita persilakan kepada Pak Wahyu untuk mengunci kotak transparan tersebut, Pak. Silakan Pak. Boleh ditunjukkan juga. Ya, ini adalah kuncinya. salah satu mekanisme yang disiapkan pra-debat atau sebelum debat akan dilakukan pada pukul 20 waktu Indonesia Jadi akan Barat. ada kunci yang disimpan di Ada pengundian kantong yang khusus, dilakukan boleh tunjukkan dan dulu, Pak. diwakili oleh Ini masing-masing untuk menjamin pasangan bahwa pertanyaan calon ada di sana. bocor Dari dan TKN aman Jokowi sampai Maruf nanti dibuka ada oleh moderator pada pukul Celi, 8 malam Rizal waktu Malarangeng. Indonesia Barat. Dan dari kubu BPN Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi ada Ariseno Kotaknya. dari Partai Gerindra yang Sedikit turut lagi. di sana dalam mengambil undian dan melakukan mekanisme yang menjadi awal sebelum nanti debat ini dimulai. Ini akan dijawab oleh kedua capres. Jadi kedua capres akan menjawab pertanyaan yang sama. Ya, sudah terkunci. Silakan disimpan di tempat yang sudah disediakan, Pak. Oke. Masukin kantong, Pak. Di kantong ya, Pak ya. Ini adalah mekanisme yang disiapkan oleh Sudah? penyelenggara pemilu KPU. Ada komisioner KPU di sana Ini sudah terkunci rapat dan hanya dibuka bersama-sama nanti ketika debat dimulai ya, Pak, dengan pukul 8 perwakilan malam, ya. dari Saya masing-masing persilakan kepada Pak Wahyu dan juga tim dari Bawaslu untuk sukses memindahkan kotak transparan juru ini kampanye. ke Di sana meja. ada Rizal Malarangeng dari kubu TKN Jokowi Maruf Sekali lagi, dan kemudian ada ini baru Ariseno nanti akan dibuka dari oleh kubu moderator Badan ketika Pemenangan debat calon presiden Nasional kita Prabowo mulai Sandi. pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus untuk menunjukkan ini dan adalah membuktikan bahwa pengambilan semuanya transparan, tema dan semuanya awal dari fair, mekanisme sebelum bukan debat dimulai. dibandingkan yang lain. Ya, kita sudah saksikan bersama kotak dari pertanyaan yang sudah diundi tadi sudah berada di meja moderator dan akan dibuka nanti ketika debat capres dimulai pada pukul 8 malam nanti. Kita akan sedikit merekap tadi apa yang kita lalui bersama, Wanda dan juga bapak-bapak, ibu-ibu serta pemirsa, bahwa untuk tema ideologi, amplopnya adalah huruf B, tema pemerintahan, amplopnya adalah huruf A. Pemirsa, malam ini dua kandidat calon presiden Pilpres 2019 Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan beradu visi, konsep, dan tentunya program yang akan mereka jalankan bila kelak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019-2024. Lantas seperti apa strategi yang akan mereka mainkan dalam debat nanti? Kita akan perbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di sini. Ada Ilham Akbar dari TKN Jokowi Maruf dan Pangi Sarwi Caniago, Direktur Vox Populi, analis politik, dan juga ada Valdo Maldini dari BPN Prabowo Sandi. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Bang Abe. Saya terlebih dulu ke Valdo dulu. Valdo, hari ini temanya menarik. Katanya ini tema yang paling ditunggu-tunggu oleh Pak Prabowo. Miliknya Pak Prabowo katanya, soal ideologi, pemerintahan, keamanan, dan juga hubungan internasional. Tapi sebelum debat ini dimulai, panas soal ideologi, ada tudingan bahwa di kubu Prabowo Sandi disebutkan ada kelompok yang menunggangi ideologi khilafah ataupun anti Pancasila. Benar demikian? Iya, ini memang menarik sekali bahwa di era demokrasi seperti sekarang, menurut kami semuanya diatur dalam konstitusi kecuali yang dilarang. Kan begitu prinsipnya. Jadi jangan sampai ke depan kita menciptakan sebuah pemerintahan yang berlabel Pancasila tapi tindakannya tidak Pancasilais. Dalam artian adanya tudingan, adanya persekusi, adanya orang dilarang berkampanye, undang-undang atau peraturan-peraturan yang membuat orang-orang tidak bebas berkumpul dan berserikat. Misalnya apa? Ya, adanya UU Ormas. Anda melihat Perpu Ormas ini adalah antitesa dari Perpu Pancasila? Ormas misalnya, dalam artian kan begini, kita kan PAN misalnya, sebagai partai yang memang banyak menampung ormas-ormas, salah satunya Muhammadiyah. Jadi kita termasuk partai yang mengkritik secara keras kala itu bahwa itu tidak sesuai dengan konstitusi kita. Kita boleh lakukan apa saja asalkan di atas rel konstitusi, itu yang paling penting. Valdo, konstitusi kita itu Pancasila dan jelas bahwa Perpu Ormas ini syaratnya adalah bagaimana ormas-ormas itu berlandaskan Pancasila. Mengapa Anda berpretensi bahwa ini tidak memberikan ruang kebebasan untuk berorganisasi?
bagi kami begini, sederhana saja. Mengapa ini related ke Pak Prabowo? Karena tugas seorang pemimpin itu menurut kami adalah menjaga bangsa ini tetap berada di atas rel konstitusi. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa semuanya itu bisa dilakukan di demokrasi ini kecuali sesuatu yang dilarang. Jadi oleh karena itu, jika seandainya kita melihat kondisinya, saya Pancasila, Anda HTI, saya toleran, Anda tidak toleran, justru ini yang narasi-narasi ini, narasi-narasi pecah belah yang sering sekali kita dengarkan hari ini. Ilham, Anda sepakat itu dengan narasi pecah belah termasuk soal Perpu Ormas yang disebut ini bukan Pancasilais? Jadi pertama begini Mas, kita sepakat saya bahwa dalam iklim demokrasi ini memberi ruang dan secara setara kepada semua organisasi. Tetapi ada platform dasar bahwa konsensus bersama kita telah menggaransikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai platform bernegara kita. Tetapi persoalannya adalah kemudian ketika demokrasi dipahami sebagai kebebasan yang secara vulgar ingin dimaknai kebebasan yang telanjang. Problemnya adalah bahwa mengawinkan antara spirit demokrasi yang mengakomodasi kebebasan itu, di sisi lain kita punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Problemnya adalah ketika kemudian Perpu Ormas dibuat untuk menetralisir kembali bahwa setiap warga negara Indonesia, Anda bisa berideologi apapun, tetapi dalam praktek Anda harus tetap menerima NKRI ini sebagai sesuatu yang setelah final. Itu problemnya. Maka kemudian kenapa ada HTI dibubarkan dan konsekuensi ketika Perpu Ormas diberlakukan adalah ada ormas-ormas tertentu yang juga ternyata harus dibubarkan. Nah, pemerintah juga pada posisi bukan sebagai mengintervensi hal tersebut, tidak, tetapi ini berjalan sesuai dengan mekanisme hukum. Pun kemudian ketika pemerintah membubarkan HTI pun masih bisa menempuh proses-proses hukum di atas tingkatan itu. Contoh dia masih melakukan kasasi ke MA dan jadi Anda menilai apapun yang dilakukan oleh terlalu pemerintah berlebihan, semuanya konstitusional begitu. Konstitusional dan terlalu berlebihan. Kalau menurut kami begini, negara itu ya, kalau kita bicara negara dan pemimpin gitu. Tadi negara itu harus melayani siapapun. Kalau seandainya ada yang keluar misalnya, ajaklah pulang. Jadikan negara ini sebagai rumah yang nyaman. Selagi ada satu manusia di Indonesia ini yang punya KTP misalnya, ya dia tetap dilindungi sama konstitusi. Jangan sampai kita malah memusuhi warga kita sendiri. Kalau menurut kami, Perpu Ormas adalah sebuah bentuk kejahatan negara pada warganya. Dan jujur saja, negara itu kita bayar untuk melayani kita. Bukan malah menakut-nakuti kita. Kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan kemarin ada statement bahwa saya akan cabut kembali kebebasan yang saya berikan. Pertahanan bicara kayak gitu. Kebebasan itu bukan yang diberikan negara, itu hak dari mereka lahir. It's a right. Jadi oleh karena itu menurut saya ada beberapa, ya kalau kita berbicara ideologi, ini adalah sesuatu yang menurut kami, ya kita punya beberapa, ada Pancasila, ada landasan idealnya, ada yang macam-macam, tapi tugas pemimpin ke depan adalah menjaga bangsa ini tetap berada di rel itu. Sehingga kita bisa menjaga konstitusi, tujuan bernegara itu ada di konstitusi semua. Saya kira saya sama seperti yang saya sampaikan di awal, Valdo terlalu berlebihan dalam memahami apa yang kemudian terjadi. Di bagian mana yang terlalu berlebihan? Berlebihan adalah ketika dia memahami bahwa Perpu Ormas itu sebagai sebuah kejahatan negara. Enggak. Sabar dulu, Perpu Ormas itu bukan kemudian alat paksa negara untuk menertibkan, tidak. Perpu Ormas itu dibuat dan disusun sebagai peraturan pengganti undang-undang adalah aturan yang kemudian mencoba untuk menetralisir hal-hal yang dianggap mengganggu keutuhan NKRI. Perpu Ormas dibuat itu bukan tanpa sebab. Indikasi gangguan yang dirasa oleh negara itu Secara terang-terangan kemudian menolak Pancasila, menolak Undang-Undang Dasar, memandang dan memahami bahwa sistem yang kemudian diberlakukan di Republik ini adalah sistem yang togut, yang tidak sesuai dengan hal-hal yang syariah, berikhtiar dan berencana secara terang-terangan mengkampanyekan di tempat terbuka untuk mendirikan negara khilafah. Itu hal-hal yang kemudian harus kita pahami sebagai tindakan yang mengancam stabilitas berbangsa dan bernegara. Pemerintah bisa saja sewaktu-waktu kemudian memanfaatkan TNI untuk menetralisir hal itu, tetapi kan tidak. Valdo, kedikdayaan Pancasila di atas segalanya. Iya, menurut saya adalah ya, Pancasila adalah sesuatu yang terus kami perjuangkan dan kita tidak akan menggunakan Pancasila sebagai topeng diktatorship
Ya, ketika kita bilang saya Pancasila, Anda bukan Pancasila, itu secara bahasa aja itu adalah bahasa ulang dari azas tunggal Pancasila itu loh. Dan pemerintah hari ini telah menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk Badan Pengkajian Pancasila, Badan Pancasila dan macam-macam miliaran itu ya itu. Dan kita melihat itu sebagai instrumen yang malah memukul warga kita sendiri. Maksudnya begini, kita nggak ada juga di pikiran di kita bahwa kita tidak mengamalkan Pancasila ini, bukan begitu. Tapi di sisi lain jangan gunakan Pancasila ini sebagai topeng untuk berlaku diktator.